Lu jangan baper Nat, depan lo istri lu tuh lo lihat. Jiwa gue tuh gak tenang ya. Bener-bener gitu berdua. Jiwa gue tuh gak tenang, gue tuh anxiety banget. Karena dia suka gini-gini, gue tuh kayak gak bisa diem gitu. Kalau lo mau honest review sih, gue banget ya. Itu help me a lot in my life karena gue dulu orangnya. Tiga aku tuh Shopee terbaik se-Indonesia, sorry banget. Itu makanya pentingnya ketika lo ngerasa kayak gue ada sesuatu yang gak sewajarnya gue rasakan atau gue lakukan, itu pentingnya orang punya kesadaran untuk gak malu. Ayo Onat, supaya kita semakin relax. Inhale, exhale. Keluarin lewat hidung Nat, jangan lewat mulut. Inhale. Enggak, nariknya dari mulut apa hidung dulu? Dari pantat lo. Enggak, gue serius hidung, deh. dari hidung dong. Hidung. Dari hidung. Inhale, exhale. Lo ngerasa lo agak kayak semeriwing sesuatu gitu nggak sih Nat? Enak sih gue, jadi kayak lebih bisa maintain angry management gue. Oke. Tapi lo mulai tete gue dikit gak? Najis. Dikit-dikit tuh. Gajis. Gue gak enak banget deh masuk di dalam bicara. Iya. Kamu mau masuk mau benerin bajunya Onat ya? Lo benerin baju gue ya? Hai, udah ada Ariel. Ariel. Hai. Hai. Ini bisa gak usah jatuh-jatuh gak? Tadi kayak kita ngapain ya Nat? Kayak nggak penting ya tadi barusan ya. Ya buat kita sih agak apa gitu ya. Iya. Tapi kita berusaha untuk merilekskan diri. Dan katanya Ariel ini suka banget yoga ya. Lumayan. Tadi kita gerakannya salah ya Ariel? Enggak kok bisa. Semua bisa kan? dilakukan dengan itu. Tapi kalau gue yoga dengan kata gue kata gini lo gak masalah. Gak masalah. Gak masalah kan Ariel? Gak masalah. Karena kadang-kadang penting juga lo nyaman gitu. Penting gue nyaman kan. Iya, Oke. Tapi kalau ngomongin yoga gue penasaran deh. Emang ngaruh ya? Maksudnya? Ngaruh sama psikis lo ya? Gue selalu bingung sama orang yoga tuh menurut gue wasting time aja gini diem gitu. Ngapain? Itu beda. Kalau yoga itu adalah sebuah sport ya. Kalau misalnya yang tadi kalian lakukan itu bisa dibilang meditasi. Oke. itu Oh kalau yoga tuh yang salah. sampai begini. Gimana Nat? Enggak, lo tau gak sih yang kakinya bisa sampai situ? Iya, Bisa kelipet-kelipet ada juga salah ada. satu pose-pose gitu ya. Oh, dan itu yang lo lakukan? Salah satunya iya. Oh, oke. Emang yoga banyak ya? Ada yoga meditasi, ada yoga ini, ada tata yoga. Ada tata yoga. Ada. Masak-masak. Tata boga. Thank you. Gampar ya. Sorry, biasa. Tapi ada Ariel tentunya di disordered, kita belum langsung ngobrol aja ya Emosi, nanya. gara-gara tete gue kan lo. Iya nggak fokus. Hai Ariel apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Zainal Maru ini ya kayak manis gitu. Aduh. Lu jangan baper Nat, depan lo istri lu tuh lo lihat. Oh, itu istrinya? Iya, nggak nyangka kan? Cantik Emang sekali. cantik. Iya, tapi kamu nggak mau nunggu di situ aja, Beb? Oke, berarti kita balik lagi ngobrol sama Ariel tentang yoga-yogaan atau sebenarnya lebih ke gimana cara lo untuk memaintain sehat atau memaintain pola hidup yang sehat lah gitu. Olahraga apa aja. Wellness gitu ya. Iya. Kita bahas itu ya. Olahraga Olahraga aku banyak banget, Kak. Coba. Kalau yoga tuh aku mulai dari berapa ya, tahun 2013 kayaknya. Sebelum itu tuh aku nggak aktif olahraga, anaknya benci banget olahraga. Oh ya, dari awalnya benci sampai akhirnya jadi suka banget. Akhirnya aku sekarang mulai yoga 2013, terus aku nari Jawa juga, terus aku akhir-akhir ini punya ambisi yang kayaknya nggak kesampaian waktu kecil, jadi sekarang aku gigih banget untuk belajar figure skating. Oh iya? Figure skating apa sih? Ice skating itu Oh, loh. skating. Oh, gue jago Terus banget tuh. Iya lumayan sih. Lumayan kan dibanding lu kan? Iya. Serius, kalian juga suka? Iya, kita pernah ada satu project film. Film. Terus itu kita main Apa sih namanya? yang Sepatu roda ya? sepatu roda tapi yang 4 gitu loh. Oh, oke. Ya itu, kita main itu. Sonat jago banget sih Gue ternyata. jago banget. Nice. Terus. Nah, menurut gue kalau misalnya ice skating tuh lebih menyenangkan karena dingin kan, Iya. dia di es, jadi gue nggak berasa kegerahan gitu. Tapi kalau jatuh-jatuh sakit banget kan itu, parah. Karena dari awal aku sama trainer, jadi sama coachnya, jadi diajarin cara jatuh yang benar sih. Yang Terus coachnya sosok melindungi kamu gitu pas kamu jatuh. Coach aku perempuan. Gak usah lo kayak ke film-film gitu. Kamu jatuh ya? Enggak. Kayak FTV Ariel, sebenarnya di FVP gitu kan, aku jatuh cinta pada coach, pada coachku sendiri gitu. Terus. Iya gitu. Jadi itu lagi rajin sekarang kayak. Berkuda gitu. Terus sekarang akhir-akhir ini emang aku lagi pakai personal trainer juga untuk kayak weightlifting. Jadi emang akhir-akhir ini jadi semangat. Nah sih gue tuh penasaran deh, kalau orang meditasi tuh apa sih dicari? Gue tuh selalu nggak nemu deh. Kan gue gelisahan nih orangnya ya. Iya. Lu nemuin nggak? Pas lu gini gitu apa? 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 Karena gue juga punya temen yang Gue gitu, jelaskan kayak ya. 2 jam gitu. Lu ngapain sih? Kalau gitu? misalnya penjelasan gue nggak
nggak sesuai sama apa yang lo harapkan, lo tetap tanya sama semua orang sampai lo dapat apa jawaban yang lo cocok ya. Jadi bukan berarti lo nggak nyambung sama jawaban gue, terus lo harus kayak, oh gue nggak bisa titik gitu. Gue nggak mau tahu, gue nggak malu. Kalau gue pribadi, awal mula gue kenapa coba meditasi adalah karena gue waktu itu dari 13 tahun ada gangguan kesehatan mental kan. Jadi meditasi adalah salah satu cara yang disarankan oleh psikolog dan psikiater gue. Akhirnya gue mulai coba meditasi. Pertamanya emang gue nggak bisa, apa sih gue ngapain, gue di otak gue tuh selalu berisik konsepnya. Gue akhirnya dipaksa untuk cari ketenangan di dalam diam. Karena ketika gue diam dan akhirnya gue bisa tenang, gue bisa jadi lebih lebih bisa berkomunikasi dengan baik sama badan gue. Karena badan kita, our body, our mind, and spirit itu adalah 3 hal yang berbeda gitu. Jadi itu sangat membantu gue untuk bisa lebih connected sama badan gue, connected sama diri gue, apa yang gue rasain saat ini, apa perasaan yang ada di alam bawah sadar gue tuh suka tiba-tiba muncul ke atas, oh sebenarnya gue tuh anxious karena apa gitu. Jadi mungkin memang sulit kalau misalnya untuk orang yang kayak lo tadi bilang, gue diem tuh ngapain sih, apa yang dicari gitu. Akan lebih mudah untuk lo bisa coba meditasi ketika lo mulai dengan guided meditation. Itu udah banyak banget. Itu apa tuh? Jadi itu adalah meditasi yang lo kayak butuh ini ya. Gue butuh ketenangan jiwa. Jiwa gue tuh gak tenang ya. Bener-bener gitu. Jiwa gue tuh gak tenang. Gue tuh anxiety banget. Karena dia suka gini-gini. Gue tuh kayak gak bisa diem gitu. Menurut gue malah orang ketika lo mengalami hal-hal tersebut itu adalah hal yang tepat sih untuk lo coba meditasi. Karena ketika lo meditasi, lo bukan memaksa ya, mendisiplinkan diri lo untuk tenang. Mendisiplinkan diri lo untuk mengkosongin pikiran. Masalah. Gue orangnya nggak tenang, gimana ya sih? Gak apa-apa, dicoba dengan guided meditation. Itu biasanya lo dengerin audio, di mana ada orang yang guide terus membimbing. Lo pikiran lo harus difokusin kemana, lo harus pikir kemana. Itu udah banyak banget optionsnya kalau misalnya lo cari online. Itu lo terserah. Anxiety guided meditation misalnya, atau misalnya buat anger atau buat apa, any specific topik yang lo mau, itu pasti ada semua guided meditation ya. Tapi lo cari yang lo mau, dan kalau misalnya lo lagi di tengah meditasi, lagi dibimbing dan lo nggak bisa fokus, nggak apa-apa Nat. Tapi lo harus tetap coba tarik diri lo untuk fokusin lagi ke napas lo gitu. Karena itu wajar banget ketika lo meditasi dan otak lo kemana-mana, ya itu manusiawi, itu wajar gitu. Lo kalau lagi denger gitu gue diem lo, itu kenapa tuh? Enggak, itu emang lo aja aneh. Oh, aneh ya? Sorry. Kebetulan gue juga suka ngasih voucher konseling gratis dengan psikolog tiap minggunya, lo mau? Gue mau dong, Nyet. Serius nggak? Gue mau. Dia ngasih obat-obatan gitu nggak? Nggak, dia mau nyari ngincer obatnya. Udah bener lo. Udah, daripada kita ngomong itu onat juga percuma ya. Sorry. Baby, menurut gue lo ajarin dia meditasi setiap dia mau tidur. Lo kekep pakai bantal. Dia diem. Gimana ya? Oh gila, sih banget. Parah. Menurut gue sih oke banget ya. Kayak wow gitu loh, Nat. Gimana, Woy? Wow gitu. Waduh. Bentar lagi pasti jam makan siang nih. KFC akan masuk. Aduh, pas banget. Yeay! Jadi kita makan apa nih, Nat, hari ini? Kita itu, Zi, lu mau tau gak makan apa? Ini enak banget loh, Zi. Makasih ya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Jadi hari kita makan produk KFC terbaru, yaitu KFC Super Besar 10 Down Series. Gue beli yang rasa Yakiniku. Mantap. Ya, kita cobain yuk. Gue coba, gue lapar banget, Zi. Yakiniku Don. Wow. Oke, ini lezat sekali ya. Terlihat ada nasi putih dengan crispy chicken, telur orak-arik ditambah dengan saus yakiniku, serta chili powder sebagai pelengkap yakiniku Donnya. Sekarang kita cobain ya. Enak banget. Mantep. Lu tau gak, kalau Super Besar 10 tuh paket lengkap kan, dapat 1 piece ayam, terus dapat Coca-Cola juga. 1 Don Series dengan varian bisa dipilih, yaitu Oriental, Yakiniku, ataupun kalau lu suka pedas, spicy, Chili Don. Aduh, mantap banget. Sih. Super lengkap. Wah, benar-benar informatif ya, Onat ya. Pokoknya serbu yuk semuanya di KFC Store terdekat dari rumah kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau praktis, kalian juga bisa loh pesan lewat aplikasi KFC-ku. Kita makan yuk. Gue makan dulu, baru susun yuk. Yuk, kita habisin dulu guys. Enak banget nih bumbu kakekku ya. Sekarang kita mau ngajak Ariel main games dulu nih. Oke. Ariel, kita akan main puzzle. Kamu mau gambar yang mana? Aku mau ini. Enggak, gue aja Tom and Jerry. Ya udah. Tadi lo pilih. Aduh, gue gak ngerti. Biar Onat, tadi gambarnya kayak gimana, Nat? Gue juga udah lupa lagi. Kita mulai dari kapan? Dari besok. Mulai ya. Mulai 3, 2, 1. Wah, gila banget.
Susah ya. Gue Bro, susah bro. Coba. Ini gila. Gue beneran emang Nah, fokus tapi lu banget. beneran pengen coba meditasi Gue. karena menurut gue semua tuh bisa ketika ada niat dari diri sendiri yang Lu ngaruh dulu nggak nih Nyet? gue dulu kalau lo mau honest review sih gue banget ya. Itu help me a lot in my life karena gue dulu orangnya anxiety sangat tinggi. Oh, gue juga, Paul. I was depressed, I was suicidal. Sumpah lo? Jadi menurut gue itu sangat amat Sangat-sangat membantu. Nggak gitu dong. Boleh stop caranya. gak? Diem. Gue gak bisa under pressure. Lu berapa lama tuh sampai akhirnya lu Apa? realize Sembuh. lu Itu yang Nggak selalu... dong. Sorry banget gue terlalu fokus ya guys. Ya, nggak apa-apa dong. Itu yang selalu gue bilang sih sama orang-orang, there's no such thing as sembuh. Karena patokan sembuh itu apa? Gitu loh. Menurut patokan gue, sembuh tuh lu apa? Akhirnya lu tenang aja gitu loh. kalau tenang sama sembuh menurut gue hal yang berbeda. Oke. Menurut gue malah kayak kita kan manusia ever evolving, ever developing, ever changing gitu ya. Pasti ketika kita udah selesai sama satu masalah, nggak mungkin nggak ada masalah lagi setelah itu. Cuma at least ketika kita Lebih aware. tahu bantuan apa yang kita butuhkan, kita terbuka untuk dibantu sama orang, kita jadi tahu gimana caranya solve problems better gitu ke depannya. Mungkin kalau misalnya biasanya kalau ada sesuatu terjadi di hidup lo mental breakdown, kali ini ya udah enggak, lo bisa lebih relax menangani itu semua, menangani perasaan lo sendiri, hidup lo gitu. Itu berapa tahun lo? Gue dari 13 tahun sampai sekarang masih aktif, cuma ya gradually selesai. Gue udah nggak minum obat tuh dari berapa tahun ya udah. Thank you kak. Kamu yain aku atau yain? Iya, yain kamu. Makasih ya. Kira aku yain kamu. Swear to God, puzzle gue udah ngilang ujungnya. Sorry banget gue kompetitif banget kalau misalnya main game. Tadi gue sampai mana ya Nat? Lu Udah nggak sampai minum obat. minum obat Oh ya gue udah berhenti minum obat kayak ada 3 tahun. 3 tahun. Dan gak pernah relapse atau lu apa gitu? Relapse every once in a while pasti iya. Gue berhenti 3 tahun lalu itu bukan yang pertama. Cuma maksudnya gini loh. I know how to handle myself better gitu loh Nat. Gara-gara meditation dan Nggak cuma solely meditation, gara-gara gue punya niat yang utuh untuk Sembuh. untuk at least jadi lebih baik pribadi ya. yang lebih baik gitu. Oke. Jadi sebelum gue meledak, gue udah tahu gimana cara menyiasati itu semua biar terjadinya nggak sehancur berantakan itu gitu kasarnya. Gue udah sih Nyet, gue emang goblok. Coba yang paling mendekati siapa? Kayaknya sih deh ya. Gue ya. Yang gue dari tadi diem aja fokus. Iya, Ika kamu udah dikit lagi banget. Iya, tapi gue nggak tahu ini di mana ya. Coba. Punya aku ujungnya aja nggak ada. Selesai. Yeay. Gila banget. Gila banget. Ada juga selesai. Kalau enggak, aku segini. Aku segini. Yang menang dapat apa? Gue Yang nggak menang- menang aja kompetitif. Aku juga nggak dapat. Aku menang. Aku kalah. Orang paling jelek. Masa ini di sini coba lihat guys. Masa ini ada di sini guys. Ya, Jelas-jelas gua nggak udah di tahu. bawah guys. Gua nggak tahu cara Enggak, lu nyusunnya emang sih. udah mager aja kan? Enggak, Ini gue tuh nggak bisa- nangkep. Gue nggak nangkep. Tapi mungkin bikin puzzle adalah momen lo, konsentrasi lo ada di sini semua, Nat. Itu momen lo bisa jadi tenang. Menurut gue itu salah satu bentuk meditasi juga. True. Wah gila. Iya tahu benar. Pokoknya lo cari sesuatu yang bisa konsentrasi lo tuh penuh sama hal itu. Misalkan kenapa orang-orang pada yoga, karena lo tuh mendengarkan nafas lo ngikutin tadi yang katanya Ariel juga ada guidesnya juga. Nah Namanya- itu yang bikin lo akhirnya bisa jadi lebih tenang. Nah kalau main puzzle ini juga bisa salah satu gitu. Ada orang yang baca buku, itu bisa Melatih juga. mindfulness. Jurnal, tapi kayaknya enggak, Nat, lo terlalu sibuk kan sama kerjaan lo. Diem lu sih. Diem lu sih. Diem lu sih. Nah, makanan favoritnya Ariel apa? Wah, banyak banget. Sudah pilih satu gitu. Yang Tiga, paling tiga, sering tiga kamu deh, tiga masak deh. aja Yang deh. paling sering aku masak. Yang kalau lu masak ini enak banget nih. Orang-orang favorit, misalnya aku Orang-orang favoritnya favorit sop iya. iga. Sop iga. Yes. Soalnya, Sop iga aku tuh sop iga terbaik se-Indonesia. Sorry banget. wah ini orang udah agak gila nih. Gila banget ya. Lo tanya siapapun itu yang udah pernah cobain sop iga gue, kalau nggak bilang itu sop iga paling enak di hidup mereka. Yaudah, satu sop iga. Satu Ya, sop iga. Sop Yang iga. kedua, ini masterpiece lu banget nih. Kalau lu Masterpiece masak gue. tuh orang apa? Aduh banyak.
Waduh, satu lagi deh. Satu lagi apa ya? Lu bisa nggak sombong nggak? Oh nggak bisa, kan gue bilang kalau masalah masakan gue Gue sombong. sombong, itu doang Iya, yang iya. sombong Oke. gitu. Oke, satu lagi deh. Pas teman-teman lu datang kayak, Atau itu iya, atau nyokap lo suka banget kalau kayak Ariel bikin ini dong gitu. Gue nggak bohong guys, gue nggak lebih-lebihin, tapi semua orang suka banget masakan gue apapun itu. Cobain dong Tapi langsung kayak gitu. gini, aku salah satu expertise aku dari kecil adalah itu resep keluarga, tradisi keluarga dari mamaku kecil, bahkan ngasih dari omaku deh kayaknya. Tapi abis itu aku tuh suka ngambil resep-resep enak keluarga aku, terus aku kayak Kamu adjust elevate lagi lagi, gitu ya? gitu loh. Aku kayak naikin level lagi. Jadi salah satu yang aku jago banget bikin juga fruit cake. Jadi fresh fruit cakes gitu loh. Itu enak banget. Gue jadi pengen. kenapa lu nggak bawa sih iya. tadi? Tapi lo kepikiran Aku hanya masak untuk orang-orang yang aku sayang aja. Jadi ntar mungkin kalau misalnya kita udah deket gitu. Ah, oke. Wah, Tapi ini itu orang aneh bener-bener. nih. Ini orang aneh nih. Ariel pernah ngobrol sama aku kalau misalkan dia bilang love language dia adalah suka bikinin masakan gitu, Iya, suka betul. ngasih masakan gitu. Oke. Terus Lu juga masak tuh. Lu juga masak lu. gue bisa masak, Lu masak apa lu? masak air. Waduh. Enggak sih, lu bisa masak nggak? Bisa. Apa-apa? Dua deh yang menurut lu kalau lu masak orang bakal muntah. Ya, ajar. Panakota gue yang gue kirimin ke lo pernah cobain nggak? iya, Lo itu pernah cobain? masak ya? Itu bukan lu yang bikin. Aku belum pernah cobain. Gue yang bikin. Aku Iya. cobain. Aku pesan. Masih jual nggak? Bulan ini tutup lagi. Rel. Tapi itu enak. Itu enak ya? Waktu itu aku mau kirimin Ariel, tapi Ariel lagi di Bali ya. Iya, kalau nggak salah aku mau kirim kamu, tapi kamu lagi di Bali. Enggak, itu lo yang bikin. Gue yang bikin. Dan itu meditasi lu juga kan? Iya. Di saat pandemi ya, karena gue udah nggak tahu lagi mau ngapain. Gue biasa kerja, kagak bisa kerja. Ya, akhirnya lu bikin itu. Tapi itu enak sih. Dan gue gak percaya itu lo deh. Lu kayak partneran sama orang, terus lu pura-pura, ini gue yang bikin ya gitu. Gue. Sumpah lo. Tapi gue cuma bisa itu doang. Gak apa-apa. Mulai dari situ kan. Mau nanya deh, kalau kita ngomongin kesehatan mental ya, gue pengen tahu deh. Lu dari kapan sih lu realize kayak, ini kayak something wrong deh? Tadi 13 tahun kan ya? Tadi Ariel bilang. Enggak, maksud gue pas lu 13 tahun, lu tuh realize-nya apa? Apa yang ada di otak lu? Ini kayak Ini ada yang selalu salah. suicidal. Sebenarnya beberapa tahun sebelum itu gue nggak inget exactly berapa tahun. Ya memang ada apa ya? Gue tahu lah kayak ini ada cara pemikiran gue yang nggak seharusnya Di seperti sini, ini di sini. gitu. Apa yang gue rasain sih di dalam diri gue ya gitu. Yap. Sampai akhirnya ketika beberapa kali mencoba melakukan yang tidak seharusnya gue lakukan, akhirnya gue bilang sama orang tua gue kayak gue butuh bantuan profesional. Gitu. Maksud gue kan itu pasti ada reason-nya dong, sampai lu kepikiran itu. Oh ya pasti. What's Makanya the ketika reason, maksud gue? Apa alasannya? ya alasannya pasti beda-beda. So, everyone's journey towards mental health itu very unique and personal gitu. Yap. Jadi ya itu makanya pentingnya ketika lo ngerasa kayak gue ada sesuatu yang gak sewajarnya gue rasakan atau gue lakukan, itu pentingnya orang punya kesadaran untuk gak malu cari bantuan profesional gitu. Oke. Kan soalnya banyak banget sih kalau misalnya kita nyuruh orang ke psikiater atau ke psikolog kan dia mikir, emang gue gila ya? Padahal emang gila. Lu ngerti gak sih lo? Ngerti, makanya itu Tapi kenapa kan dia kayak denial kan? Denial. Betul. Nah, maksudnya Dan itu wajar banget iya. sih menurut gue. Itu Itu kenapa wajar makanya- kan? Wajar, tapi ya jangan juga di terus-terusin gitu. Makanya gue bikin campaign waktu itu hashtag Let's End the Shame. Karena menurut gue itu yang paling penting. Orang harus ilangin dulu rasa malu untuk cari bantuan profesional. Lu banyak nemuin orang-orang kayak gitu nggak yang lu ngerasa dia aneh atau punya mental health tapi dia malu aja gitu buat ngakuinnya. Untuk ke psikolog tuh menurut dia banyak. Karena "Gua ini gila ya, iya, dia." karena Pasti itu udah jadi banyak ini ya? sih, Nat, menurut gue kayak udah jadi culture kita yang udah lama banget gitu loh. Sebuah Kayak stigma sebuah dan stigma. emang harus Mulai dari generasi kita, mungkin makanya Ariel sebagai public figure berusaha untuk nih gue bikin satu gerakan yang siapa tahu gue bisa memberikan impact yang banyak juga, karena kan banyak orang yang follow Ariel juga yang kayak Nice. gitu. Dimulai dari kitanya aja deh mau mencoba untuk like that's the least Selesai that I can do to help gitu. Gila kita deep banget. Onat kayak curious banget ya sama hal-hal kayak gini. Iya, gila. Yaudah, kita main harus lagi ngobrol aja. sih ya. kita main lagi aja. Yuk. Oh, Kita iya. bisa lebih menyenangkan dikit nggak sih? Iya makanya ini Yuk. main this or that. Kita kasih beberapa pilihan. Ariel suka nggak dikasih pilihan-pilihan Nggak suka. gitu? Tapi nggak apa-apa, ini pilihannya gampang. Apa? Ariel lebih milih kucing atau anjing? Gampangnya tuh dari mana ya, Kak? Mungkin gampang, kayak yang pertama kali ada di pikiran Ya, kucing, kamu aja. kucing. Berarti kucing. Gitu. Berarti lu nggak suka anjing? Iya, bukan berarti. Dulu nggak I used to suka. be a dog person. Oh iya? I used to hate cats. Oh ya? Benci sebenci-bencinya banget sama kucing. Kenapa dulu benci sama kucing tuh kenapa? Apa pernah dicakar kan? Karena atau- menurut aku cats are assholes.
Karena dia pemalas banget Karena ya, kayak disayang karena princess. lo mau sesayang apa, sebaik apa sama kucing, mereka akan tetap nyolong makanan lo. Iya. Ngerti nggak? Iya. Dan Itu pada I akhirnya kenapa lu jadi appreciate suka so kucing ya? much. Abis itu tiba-tiba gue kena kun fayakun dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang kayak lo cinta sama kucing. Tiba-tiba kayak literally di depan pintu rumah gue ada kucing lahiran 4 anak. Ever since they never left the house. Oke. Terus ya udah jadi kucing kesayangan kamu sekarang. Iya. Dan lu jadi nggak suka anjing gara-gara ada 4 Bukan anak gak suka kucing? anjing. Oke. Cuma kayak setelah gue liat kayak ternyata kucing itu personality-nya lebih cocok sama gue. Contoh, gitu. Contohnya. Kita kucing tuh nggak clingy, kucing tuh independen masing-masing. Tapi ketika Anjing juga kok. Anjing clingy banget nggak anjing sih? tuh clingy banget menurut Tapi gue. kan anjing lebih nurut sama majikannya, kalau kucing kan agak ya udah That's terserah what dia. I like it. Ternyata mereka punya strong personality banget yang Wah, bener-bener aneh, gue Nyola. admire gitu. Nyola aneh. Gue suka kayak mereka tuh individualis. Tapi Tapi kalau kayak sama kita satu orang, sama-sama ya. loving, kita tahu kita hidup bersama tapi masing-masing. Tapi ketika dia butuh dia pasti panggil gue. Ketika gue mau sayang-sayang mereka, gue harus Dia mau. izin mereka mau apa enggak. Tapi Iya, kalau misalnya mereka nggak mau, kayak lucu banget. Aku tuh suka banget. Mereka berprinsip gitu ya. Ih sumpah, tapi kucing tuh kalau misalkan kayak gue kangen banget sama kucing gue peluk dia gak mau, dia gak suka dipeluk, gak suka digendong gitu. Tapi kalau misalkan emang lagi sayang-sayang, ntar dia nyamperin sendiri gitu loh. Jadi emang terserah kucing, ngerti gak itu tuh? Dia ratu di rumah. Ariel lebih milih gak pakai maskara atau gak pakai lipstick? Gue pakai lipstick. Nggak pakai lipstick. Oke, next. Oke, Ariel lebih milih misalkan dapat kesempatan ya, bisnis fashion atau bisnis makanan? Fashion. Fashion malah ya. Oh ya, karena tadi balik lagi kalau makanan Iya. itu adalah Aku momen jadi yang nggak membahagiakan gitu mas. Iya. Tapi Ariel kerjaan tuh, kita bahas masalah kerjaan ya. Hmm. Sekarang tuh lagi ada ngerjain bisnis apa gitu nggak sih Ariel? Atau mulai kepikiran untuk bikin bisnis nggak kamu? Ada sih, cuma ya masih confidential. Tapi di bidang apa? Fashion berarti? Bukan. Kucing. Bukan juga. Bukan. Enggak. Ternak kucing. Siapa tahu lu jual makanan kucing ya kan atau Itu apa? that's such a good idea juga. Iya kan? Tapi itu masih confidential ya. Itu kapan keluar ya? Ya doakan saja keluar di saat yang memang tepat. Ariel Tatum, terima kasih Thank you, mampir ke thank Di you, Tatum. Onet. Thank you. Wah, baru kali ini Onet ngobrol deep talks. Detox ya. Karena emang saya pesakitan. Iya. Apa? Ya udah, Ariel, thank you so much ya. Sehat-sehat, Thank pokoknya you, thank lancar you. semuanya. Kamu juga. Ya udah, teman-teman terima kasih juga udah nonton This Onet bareng sama Ariel. Bye bye.